Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما ومهابة وجلالا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan, kemudian masih juga memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertalibul ilmi, dalam rangka bertanasuh, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena memang satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah punya satu tugas yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, yaitu tugasnya adalah saling menasihati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saling menasihati. Karena fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat itu akan memberikan kemanfaatan kepada orang mukmin. Maka salah satu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majelis ilmu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu juga, kata para ulama, seseorang tidak dikatakan bersyukur kecuali dia harus melakukan setidaknya 3 rukun bersyukur. Yang pertama, seseorang harus bersyukur dengan hatinya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang bersyukur dengan hatinya, Pak? Yaitu seseorang ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus dan wajib hukumnya meyakini dengan hatinya bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan hanya bersumber dari Allah. Tidak boleh ketika dia mendapatkan kenikmatan, tidak boleh dia meyakini bahwasanya kenikmatan itu tidak bersumber dari Allah. Ini adalah salah satu rukun bersyukur, yaitu bersyukur dengan hati.
Ternyata tugas yang pertama ini belum mencukupi, Pak. Harus ada tugas yang kedua. Setelah ia meyakini, maka dia harus melafadzkan dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat sakral, yaitu dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah, Pak. Tetapi tidak semua orang bisa. Mudah, tapi tidak semua orang bisa. Ternyata tugas pertama, tugas kedua juga tidak mencukupi. Harus ada tugas yang ketiga. Yang pertama tadi bersyukur dengan hatinya. Yang kedua bersyukur dengan lisannya. Maka yang ketiga, tugas yang ketiga adalah bersyukur dengan seluruh anggota badan. Bagaimana? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, atau badan kita itu adalah kenikmatan dari Allah. Pikiran itu kenikmatan. Kedua tangan itu kenikmatan. Kedua kaki itu juga kenikmatan. Jadi seluruh anggota badan kita itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang menjadi tanda tanya atau pertanyaannya, bagaimana seseorang muslim itu bersyukur dengan seluruh anggota badannya? Oke, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan anggota badan dia untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kedua kenikmatan tangan kita ini kita gunakan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai. Juga sama, kedua kaki kita ini. Jangan sampai kita gunakan untuk melangkah terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pendengaran juga sama. Jangan sampai kita gunakan nikmat pendengaran ini, kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi semua, Pak, jangan sampai anggota badan kita ini kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena, Pak, kenikmatan itu sifatnya sementara atau selalu ada? Sementara. Kenikmatan itu sifatnya sementara. Maka kalau kita seorang mukmin, seorang muslim, tidak pandai menjaga kenikmatan tersebut, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka hak Allah suatu saat Allah SWT mengambil kenikmatan tersebut. Karena kenikmatan itu adalah sifatnya apa? Sementara. Maka seseorang dikatakan bersyukur ketika dia menggunakan 3 rukun bersyukur. Dengan hatinya, kemudian dengan lisannya, dan kemudian dengan anggota badan. Baru setelah seseorang tersebut bersyukur dengan 3 ini, maka dia sudah dicap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia orang yang bersyukur. Maka monggo kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah sudah tepat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Wahai hamba-hamba Allah sekalian, apabila kamu mau bersyukur kepadaku, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah satu, Pak. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan tersebut. Sebaliknya juga sama. Ketika hamba tadi tidak mau bersyukur, mengkufuri nikmat Allah, janji Allah juga sama. Apa? Sungguhnya azab Allah sangat pedih. Sangat pedih. Di sini Allah berjanji, di sini juga Allah berjanji. Ketika Allah sudah berjanji, kira-kira Allah SWT akan menunaikan apa badan? 100% akan menunaikan. Maka sudah menjadi kewajiban kita seorang muslim, seorang mukmin untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Seseorang yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan yang sedikit, maka otomatis dia tidak akan bisa untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti bakti kita kepada beliau, sebagai bukti cinta kita kepada beliau.
Karena dengan salawat dan salam tersebut kita mengharapkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa ketika nanti di hari kiamat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mengharapkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Karena memang nanti di hari kiamat, subhanallah, Pak, tidak ada pertolongan sedikit pun dari orang-orang yang kita sayangi. Yang hanya memberikan pertolongan cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti mengharap pada saat itu kita mengharap pertolongan dari Allah lewat perantara sinten? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa? Yang namanya syafaat. Yang namanya syafaat. Baik, pertanyaannya, apa itu syafaat, Pak? Syafaat itu adalah perantara atau mudahnya zaman sekarang itu apa? Orang dalam. Itu syafaat. Orang dalam. Jadi kan Nabi Muhammad itu sinten utusan Allah. Ketika Nabi Muhammad nanti meminta di hari kiamat, maka Allah SWT akan berikan apa? Syafaat tadi. Jadi dikisahkan, Pak, di dalam hadis sahih. Di dalam hadis sahih, hadis ini termaktub dan tertulis di kitab Sahih Bukhari. Juga termaktub dan terus di kitab Sahih Muslim. Jadi nanti di hari kiamat itu, kita Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang paling awal Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir nanti, Pak. Dibangkitkan semuanya. Untuk apa? Untuk kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan di suatu padang yang nanti padang tersebut bernama padang mahsyar. Dikumpulkan semuanya, Pak. Dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Pertama, telanjang. Kedua, tidak menggunakan alas kaki. Yang ketiga, dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan. Jadi pada manusia pada waktu itu dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia pertama kali keluar dari rahim ibunya. Subhanallah, Pak. Kemudian dalam satu keadaan lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan yang namanya matahari ini, Pak, untuk turun. Subhanallah. Dalam hadis dikatakan apa? Jarak antara ubun-ubun kita ini, Pak, nanti dengan matahari itu berapa? 1 jengkal, nggih. Nggih. Ada dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa jarak ubun-ubun dengan matahari pada saat itu adalah 1 mil. Kalau sekarang kita di dunia, Pak, hari-hari ini, Pak, kita merasakan apa? Panas nih, Bang. Benar, hari-hari ini kita merasakan panas sekali. Solo ini lagi panas-panasnya. Di dalam, kalau kita melihat suhunya di HP ini berapa Celcius, Pak? 38 atau 37 nih. Dan itu sudah panas luar biasa. Sedangkan jarak antara matahari dan bumi itu subhanallah sangat jauh, Pak. Tetapi nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan matahari untuk turun. Coba bagaimana panasnya pada hari itu, Pak. Tetapi subhanallah, walaupun matahari dekat, tetapi kita tidak mungkin terbakar oleh sinar matahari. Tidak mungkin kita gosong. Tetapi ya, Pak, dalam hadis disebutkan manusia itu nanti akan mengalami suatu kondisi. Walaupun tidak terbakar, tetapi nanti dia akan mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat. Ya, dalam hadis disebutkan apa? Ada sebagian orang yang mana keringatnya itu akan membanjiri sampai mata kaki. Ada juga orang yang keringatnya itu membanjirinya sampai lutut. Ada juga yang keringatnya itu membanjiri sampai pinggang. Ada juga sampai pundak. Yang lebih parah lagi, Pak, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan semua itu tergantung amalan-amalan yang ia lakukan di mana? Di dunia. Semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, maka otomatis keringatnya semakin sedikit.
Tetapi ketika kemaksiatan itu semakin banyak ia lakukan, maka otomatis keringannya semakin banyak. Subhanallah. Subhanallah. Maka Aisyah, salah satu istrinya Rasulullah SAW, itu cerdas. Menanyakan, ya Rasulullah, kalau nanti di hari kiamat, itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bukankah nanti orang-orang itu akan sibuk melihat aurat satu dengan aurat yang lain? Kata Aisyah seperti itu. Gimana membaca? Itu Aisyah saking cerdasnya beliau apa? Bertanya seperti itu. Tetapi apa jawaban Rasul? Ya Aisyah, tidak mungkin nanti di hari kiamat itu apa? Orang-orang sibuk dengan auratnya satu sama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena pada hari itu ketakutannya sangat tinggi. Karena pada hari itu takutnya itu sangat-sangat tinggi. Karena nanti kita akan bertemu langsung dengan Allah. Langsung dihisab dengan Allah. Dalam surat An-Nur dikatakan apa? Ketika hari kiamat datang, ibu-ibu yang sedang dalam keadaan apa? Mengandung. Itu ketika kiamat datang, ibu-ibu tersebut tidak merasa bahwasanya kandungannya sudah gugur. Atau apa yang dia kandung apa? Keluar sendiri. Karena memang pada saat itu adalah apa? Takutannya sangat luar biasa. Maka pada hari itu, kita membutuhkan yang namanya apa? Syafaat. Nah, orang-orang nanti akan berduyun-duyun, Pak. Yang pertama, orang-orang nanti akan mencari syafaat. Maka orang-orang nanti akan bertemu dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, katanya, mintalah kepada Allah. Mintalah syafaat kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Saya nggak bisa untuk memberikan syafaat. Karena saya malu untuk bertemu dengan Allah. Kenapa malu? Karena dulu ketika aku di surga pernah melakukan satu kemaksiatan. Ketika aku diminta untuk tidak boleh mendekati suatu pohon, maka aku mendekati suatu pohon tersebut. Yang menjadikan aku diturunkan Allah ke dalam bumi. Maka aku malu untuk bertemu dengan Allah, katanya. Setelah Nabi Adam nggak bisa, maka kemudian manusia itu akan menemui Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang dikirim Allah SWT ke bumi. Rasul yang pertama mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi. Dikatakan bahwa Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun, Pak? 950 sekian tahun. Tetapi pengikutnya cuma segelintir orang. Segelintir orang. Bahkan istrinya, bahkan anaknya itu tidak mau mengimani Nabi Nuh. Ini menandakan apa? Bahwasanya hidayah itu murni datangnya dari Allah. Jadi hidayah itu bukan karena keturunan, Pak. Murni dari Allah SWT. Yang membawakan adalah Allah SWT. Maka kemudian Nabi Nuh sama. Wahai manusia, aku malu untuk bertemu dengan Allah. Nggak punya doa seperti itu. Karena dulu semasa di dunia, aku pernah mendoakan kaumku sendiri. Yang kemudian Allah SWT menurunkan badai yang sangat luar biasa, banjir bandang. Maka aku malu untuk bertemu dengan Allah. Maka Nabi Nuh nggak bisa. Maka kemudian datang siapa? Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kamu adalah kekasih Allah. Mintalah kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim nggak bisa lagi. Malu. Maka kemudian setelah Nabi Ibrahim, maka orang-orang akan menemui Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kamu adalah manusia yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah. Maka Nabi Musa juga menjawab, Bapak, nggak bisa saya, nggak punya doa seperti itu. Karena dulu aku ketika hidup di dunia, pernah melakukan satu dosa, katanya. Yaitu apa? Dulu ketika aku di dunia, pernah ngampleng orang, kemudian orang tersebut langsung mati, meninggal. Pak. Itu bagaimana kekuatan Nabi Musa pada saat itu. Ngampleng sekali langsung meninggal. Itu Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa. Orang-orang akan menemui Nabi Isa.
Nggak bisa sama seperti jawaban nabi-nabi sebelumnya. Sama, nggak bisa. Baru kemudian orang-orang akan menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah diminta Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dalam keadaan lama sekali, Pak. Lama sekali. Kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah lama dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Berdoalah kepada Allah, niscaya apa yang engkau minta akan dikabulkan Allah. Berikanlah syafaat, niscaya Allah SWT akan berikan syafaat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada, ya Allah, ya Rabb, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Jadi yang disebut Allah itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Bukan keluarganya. Ummati, ummati. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan syafaatnya Nabi Muhammad. Yaitu apa? Ya Muhammad, keluarkanlah umatmu yang masuk ke dalam neraka, yang di dalam hatinya ada keimanan seberat biji sawi. Maka kemudian umatnya Nabi Muhammad yang masuk dalam neraka dikeluarkan. Ternyata Nabi Muhammad belum puas, Pak. Melakukan untuk sujud yang kedua kalinya. Sama persis memuji Allah, kemudian ada yang mengatakan, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, memintalah kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa lagi? Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Allah, umatku lagi ya Allah. Umatku lagi ya Allah. Jadi untuk kedua kalinya, Nabi Muhammad SAW meminta lagi untuk dikeluarkan umatnya yang masuk ke dalam neraka, yang mana di dalam hatinya masih ada seberat biji sawi dalam keimanan. Maka kemudian dikeluarkan lagi. Ternyata Pak, Nabi Muhammad belum puas lagi. Untuk ketiga kalinya meminta lagi sujud sama Allah. Ya Allah, ummati, ummati. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, keluarkanlah umatmu yang sudah masuk ke dalam neraka, yang mana di dalam hatinya ada keimanan sekecil-kecil biji zarah sawi. Maka di sini Rasulullah SAW sebanyak 3 kali meminta kepada Allah untuk mengeluarkan umatnya dari neraka. Syafaat. Yang namanya syafaatul uzma namanya, Pak. Syafaatul uzma. Maka semoga Pak, kita satu amalan yang menjadikan kita mendapatkan syafaat itu mudah, Pak. Yaitu apa? Dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjelaskan sedikitnya tentang kitab yang sangat luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kitab apa? Riyadhus Shalihin. Masya Allah, baru pembukaan nih gimana? Dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita, atau kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang sudah terkenal. Gimana Bapak? Terkenal sekali. Di mana-mana pasti ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Atau kitab Arba'in Nawawiyah. Karena memang penulisnya adalah satu orang yang sama. Sinten Pak penulisnya? Imam Nawawi. Baik. Imam Nawawi itu ternyata bukan nama aslinya, Pak. Imam Nawawi itu nama aslinya sinten? Yahya. Jadi kenapa disebut Nawawi? Karena beliau terlahir di satu daerah yang bernama Nawa. Di daerah Damaskus di Syam. Nawa. Maka kemudian beliau dinisbatkan di daerah tersebut. Maka beliau disebutkan apa? Nawawi. Sama seperti kita. Kita ini asalnya dari mana? Jawa. Maka kita dinisbatkan di Jawa. Maka kita disebut Al-Jawi. Dari Jawa. Oke.
Tapi lebih umumnya kita berasal dari negara Indonesia. Maka kita dinisbatkan di Al-Indonesi. Bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kalau ada dari Banten berarti apa? Al-Bantani. Ulama-ulama kita dulu banyak yang berasal dari Minangkabau. Maka beliau itu disebut Al-Minangkabawi. Jadi itu namanya nisbah. Dan Imam Nawawi dinisbatkan ke daerah tersebut Nawa. Jadi disebut Nawawi. Nama aslinya adalah Yahya. Bapaknya namanya sinten? Syaraf. Jadi Yahya bin Syaraf. Subhanallah, Pak. Kalau kita membahas tentang biografi Imam Nawawi dalam perjalanannya menuntut ilmu, beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau dilahirkan pada tahun 631. 631 Hijriah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Kira-kira berapa umurnya, Pak? 40? 45. Beliau meninggal pada pada umur yang 45. Salah satu fakta beliau, Imam Nawawi itu semasa hidupnya kemudian meninggal belum pernah menikah. Karena memang beliau ini hidupnya apa? Menjomblo. Karena apa? Karena disibukkan dengan menuntut ilmu. Karena disibukkan dengan menulis kitab. Jadi walaupun beliau tidak mempunyai keturunan, tidak beristri, tidak punya keturunan, tetapi subhanallah, beliau mewariskan ilmu yang sangat luar biasa. Kitab yang sangat luar biasa. Yang sampai sekarang masih kita kaji. Salah satunya adalah Riyadhus Shalihin. Salah satunya lagi Al-Arba'in Nawawiyah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang beliau tulis yang sampai sekarang apa? Dipelajari oleh manusia. Ini menandakan apa, Pak? Ini menandakan bahwasanya Imam Nawawi itu ikhlas dalam menulis kitab. Ikhlas dalam menyebarkan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul namanya. Sehingga kitab-kitabnya masih dipelajari sampai zaman sekarang. Bagaimana pahala yang ia dapatkan, Pak? Nah, maka ini adalah Imam Nawawi. Di umurnya yang 19, orang tuanya yang bernama sinten Syaraf disekolahkan Imam Nawawi ini di daerah Damaskus. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Dikatakan Imam Nawawi apa? Beliau bercerita, ada di dalam tahun-tahunku ketika aku belajar, beliau Imam Nawawi ini selama 2 tahun. Selama 2 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di lantai, Pak. Itu Imam Nawawi. Selama 2 tahun, Pak, bayangkan. Selama 2 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di mana? Di lantai. Terus bagaimana beliau tidur? Duduk. Karena memang beliau disibukkan oleh apa? Menulis kitab. Jadi kanan, kiri, depan, belakang, itu semua kitab-kitab. Yang ia sibuk dengan kitab-kitab tersebut. Subhanallah, itu sinten Imam Nawawi. Nek panjenengan kula pripun, Mbak? Enten waktu longgar sithik gleprak. Itu kita. Itu kita nggih, Bang. Nggih. Jadi kita itu kalau ada waktu senggang sedikit langsung apa? Langsung wes turu wae. Karena memang kita ini ghirah untuk belajar apa? Semakin zaman semakin menurun. Berbeda dengan ulama-ulama kita dulu. Kalau kita baca biografi ulama terdahulu, maka kita itu akan merasa apa? Minder, Pak. Minder kita. Tidak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita sekarang bisa menghadiri majlis ilmu sekarang di Masjid Al-Azhar nih, maka itu sudah sangat luar biasa. Dulu orang menghadiri majlis ilmu itu ya sudah normal. Karena emang itu apa? Kebutuhan dia. Karena emang itu adalah kewajiban dia untuk menuntut ilmu. Itu. Maka kenapa ilmunya Imam Nawawi itu sangat-sangat berbarokah. Maka ini adalah sedikit tentang apa? Sedikit tentang biografi Imam Nawawi. Dan beliau hidup menjomblo. Hidup menjomblo.
Ada salah satu lagi ulama yang kita kenal. Sama persis. Beliau adalah ulama yang menulis banyak kitab dan hidupnya menjomblo. Sinten, Pak? Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu juga sama. Meninggal dalam keadaan jomblo. Tidak punya istri dan tidak meninggalkan warisan anak. Tetapi sampai sekarang kitab-kitabnya masih kita pelajari. Dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka ini adalah sedikit biografi tentang Imam Nawawi. Kalau panjenengan ingin mengenal lebih tentang Imam Nawawi, monggo antum bisa baca sendiri. Banyak sekali biografi-biografi yang menceritakan Imam Nawawi. Yang kedua, Pak, sebelum kita membahas satu hadis dalam kitab tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa judul kitab tersebut. Judulnya adalah Riyadhus Shalihin, yang paling masyhur. Lengkapnya adalah Riyadhus Shalihin min hadithi Sayyidil Mursalin. Itu lengkapnya. Artinya apa? Riyadhus Shalihin itu artinya adalah taman-taman orang-orang yang saleh. Taman-taman orang yang saleh. Nah, taman-taman. Karena Riyadh, kalau kita mempelajari bahasa Arab, Riyadh itu adalah kata jamak yang mempunyai arti banyak. Nih. Maka artinya adalah taman-taman orang-orang yang saleh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, Pak. Hadis yang pertama yang kemudian ditulis Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah hadis yang sudah sering kita dengar. Yaitu hadis yang berbunyi apa, Pak? Innamal a'malu binniyat. Sudah sering kita dengar nggih, Pak? Nggih. Sudah kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia. Sinten? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah salah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau adalah dua menterinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Dan subhanallah Pak, Umar bin Khattab ini adalah siapa yang Nabi, Pak? Nah, Umar bin Khattab adalah mertuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 khalifah ini semuanya punya hubungan dengan Rasulullah. Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasulullah. Utsman, menantunya Rasulullah. Ali, menantunya Rasulullah. Enten semuanya adalah ada hubungan dengan Rasulullah. Karena Abu Bakar anaknya akan dinikahkan dengan Rasulullah. Sinten? Aisyah. Nggih. Umar anaknya sinten yang menjadi suaminya Rasul? Hafsah. Hafsah. Utsman menantunya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Utsman nanti akan menikahi dua putrinya Rasulullah. Yang pertama, Utsman akan menikahi sinten? Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman akan menikahi sinten? Ummu Kulthum. Nggih, Ummu Kulthum. Kemudian khalifah yang keempat, Ali. Ali ini nanti akan menikahi putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Jadi 4-4-nya ini punya hubungan dengan Rasulullah. Subhanallah. Jadi Umar bin Khattab, hadis ini adalah diwakilkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya keabsahan suatu amal ibadah itu dilihat atau tergantung dari niatnya. Pertama. Yang kedua, Pak, seseorang akan diganjar sesuai apa yang ia niatkan. Kalau kita perhatikan, Pak, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menulis kitabnya dengan hadis yang pertama, itu dengan hadis niat. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, beliau memulai hadisnya dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau kita buka lagi dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga sama
mengawali kitab hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Sahih Muslim juga sama, Pak. Imam Muslim mengawali hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa beliau-beliau ini ketika menulis dengan innamal a'malu binniyat? Kenapa, Pak? Ataukah hanya seperti itu saja, tidak ada faedahnya sama sekali? Ada faedahnya. Apa faedahnya? Beliau memulai hadisnya dengan innamal a'malu binniyat itu untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan para pembaca, untuk mengingatkan orang-orang yang mempelajari kitab-kitab beliau, untuk selalu apa? Meluruskan niatnya untuk Allah. Jadi ketika para ulama menulis kitab itu ada tujuan tertentu, Pak. Walaupun secara eksplisit. Yaitu apa? Untuk mengingatkan para pembaca. Untuk mengingatkan kita untuk selalu membenarkan apa? Niat-niat mereka. Maka sebelum kita panjang lebar, Pak, monggo kita apa? Meluruskan niat. Karena niat ini adalah sangat-sangat urgen, sangat-sangat mendasar. Ketika niat kita tidak baik, tidak saleh, tidak jujur, maka otomatis amal ibadah kita tidak diterima Allah. Baik. Apa faedah seseorang untuk niat kepada Allah, Pak? Apa faedahnya niat? Kata para ulama, faedahnya itu adalah yang pertama adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau kita melihat orang, Pak, sholat 2 rakaat. Secara zahirnya, secara nampak, itu sholat 2 rakaat. Tetapi yang membedakan dia sholat 2 rakaat itu ataukah sholat 2 rakaat subuh atau sholat sunnah qabliyah subuh, itu kan yang membedakan apa? Niatnya. Faedah yang kedua adalah membedakan satu ibadah dengan kebiasaan. Kalau kita makan, Pak, kalau diniatkan untuk Allah, untuk agar kita kuat beribadah kepada Allah, dengan orang yang makan hanya untuk apa? Kebiasaan saja. Kita minum ini diniati untuk Allah agar ibadah kita kuat. Dengan orang yang minum sebagai kebiasaan saja, adat kebiasaan. Itu kan menjadikan dua amalan yang membedakan adalah apa? Niat. Yang satu berpahala, yang satu tidak berpahala. Maka yang membedakan adalah apa? Niat. Maka faedah niat itu 2. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dan membedakan satu ibadah dengan sebuah kebiasaan. Sama, Pak. Orang yang sikat gigi contohnya. Sikat gigi niku kebiasaan. Tetapi kalau diniatkan untuk apa? Siwak. Apa itu siwak? Ya siwak untuk bersihkan gigi. Itu nanti akan mendapatkan pahala siwak. Dan pahala siwak sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu mempunyai 2 faedah. Apa? Yang pertama akan bersihkan gigi. Yang kedua akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu siwak. Dan sifatnya kalau tidak diniatkan untuk Allah maka dia menjadi kebiasaan. Tapi ketika diniatkan untuk Allah maka dia berpahala. Tidur juga sama, Pak. Tidur itu kebiasaan. Tetapi kalau tidur itu diniatkan untuk apa, Pak? Ibadah contohnya. Agar nanti kalau saya tidur sekarang, saya bisa bangun untuk sholat tahajud, sholat subuh secara berjamaah. Maka otomatis tidur kita akan mendapatkan pahala. Maka bagaimana kita pintar-pintar untuk mencari niat yang baik. Yang kedua adalah seseorang akan diganjar dengan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya untuk Allah, maka insya Allah Allah akan berikan pahala. Tapi kalau niatnya untuk dunia, maka ya itu nanti akan ia dapatkan di dunia. Tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW ini mencontohkan dengan apa di sini? Hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka
hijrahnya akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi kalau hijrahnya itu untuk apa? Untuk seseorang perempuan yang ia untuk nikahi, atau hijrahnya itu untuk dunia, maka yang ia dapatkan yaitu. Karena memang dulu Pak, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, ada sebagian sahabat itu niatnya untuk Allah. Tetapi ada sahabat yang niatnya untuk apa? Untuk mencari perempuan yang ada di Madinah, yang itu bernama Ummu Qais. Jadi ada perempuan yang bernama Ummu Qais yang dia tinggal di Madinah. Jadi sahabat itu hijrah untuk mendatangi Ummu Qais, kemudian melamar, kemudian untuk apa? Untuk dinikahi. Maka sahabat tadi yang punya niat untuk menikahi Ummu Qais, dia mendapatkan lakab atau julukan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah untuk Ummu Qais. Maka yang ia dapatkan ya hanya itu. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu akan diganjar dengan niatnya. Yang apa ia niatkan? Kalau orang sholat, kemudian niatnya untuk riya, dia kira-kira mendapatkan pahala apa mboten? Mboten. Malah justru dia akan mendapatkan dosa. Maka kata para ulama apa? Rubba amalin tusawwiruhun niyah, wa rubba amalin tukabbiruhun niyah. Kata para ulama. Berapa banyak amalan yang kecil, tetapi diganjar Allah SWT dengan pahala yang banyak, pahala yang besar. Kenapa? Karena niatnya jujur. Tetapi berapa banyak amalan yang sifatnya besar, seperti jihad, seperti mengajar, seperti membaca Al-Quran, itu kan amalan-amalan yang besar, Pak. Tetapi tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk Allah. Karena memang dalam hadis disebutkan apa? Ada 3 orang, yang mana 3 orang ini adalah orang yang paling awal memasuki nerakanya Allah. Yang pertama sinten? Al-Mujahid. Orang yang mati di medan perang. Niatnya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tetapi niatnya untuk apa? Riya, untuk sum'ah, agar orang tersebut dipandang sebagai pejuang, agar orang tersebut didengar bahwa dia orang pejuang. Bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan siksa di neraka. Yang kedua sinten? Al-alim, orang yang mempunyai banyak ilmu, orang berilmu, orang yang belajar bukan karena Allah, tapi niatnya untuk sum'ah dan riya, agar dipandang dia sebagai orang yang menuntut ilmu, agar yang ia dipandang sebagai orang yang berilmu. Niatnya bukan untuk Allah. Maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka pertama kali. Yang ketiga sinten? Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang penghafal Al-Quran. Jadi niatnya bukan untuk menjaga kitabullah, menjaga Al-Quran untuk Allah, tetapi untuk agar dipandang orang sebagai penghafal Al-Quran, untuk riya dan untuk sum'ah. Kalau kita perhatikan, Pak, menghafal Al-Quran, menjadi orang yang berilmu, orang yang berjihad di jalan Allah, 3 amalan ini, amalan yang besar atau kecil? Amalan yang besar. Tetapi ketika amalan yang besar kemudian tidak dibarengi dengan niat yang saleh, niat yang shadiq, niat yang benar, niat yang tulus, niat karena Allah, maka kenapa Pak? Bukan mendapatkan pahala, tetapi justru dia mendapatkan siksa dari Allah. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum kita menjauh dari pembahasan kitab-kitab yang lain, ada baiknya kita meniatkan kita duduk di sini untuk bertolabul ilmi. Baik. Pertanyaannya, ketika kita belajar ilmu agama itu niatnya untuk apa, Pak? Pertama tentu untuk Allah. Yang kedua niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita sendiri. Ketika kebodohan dalam diri kita sudah hilang, baru nanti ada tugas yang kedua. Apa? Untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Yaitu dengan apa? Berdakwah. Maka ini adalah niat yang insya Allah niat yang saleh
Niat yang tulus dan niat yang jujur. Sudah ada nih, Pak? Sudah ya? Maka ini adalah seputar pembahasan tentang niat. Niat. Sebenarnya masih panjang insya Allah. Lebih panjang. Panjang lagi. Tapi semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setelah mendengar apa yang dibacakan Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Semoga dengan mengamalkan apa ilmu yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu-ilmu kita. Kemudian dengan keberkahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita untuk mencari ilmu-ilmu yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.